Selamat malam dan selamat datang di konten Mikey Ball. Setelah 1 tahun tidak buat video dan gagal untuk nge-upload karena audionya ternyata nggak ada. Jadi ya terpaksa gue harus bikin ulang gitu, tapi nggak apa-apa lah. Coba set up ininya lagi, kameranya lagi setelah setahun gue vakum dari pembuatan konten ini gitu di YouTube. Akhirnya gue balik lagi buat kalian. Oke, jadi nggak usah lama-lama ya. Gue akan ini ya, untuk video kali ini mau bikin review musim kemarin dan juga sedikit gue mau kasih preview untuk Euro tahun ini, dan juga ya kedepannya gue mungkin akan coba cover sedikit sedikit inilah review ataupun preview dari Copa America sih ya, kalau inilah memungkinkan gitu, karena kalau Copa America itu unggulannya itu paling cuman Brazil, Argentina, ya hanya dua itu gitu. Paling Uruguay lah sekali kalau kalau nggak keduanya gitu. Tapi tapi sekarang mau kasih kalian review dulu untuk musim kemarin. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang kejutannya cukup banyak, terutama Bundesliga atau Liga Jerman, di mana Bayer Leverkusen bisa juara akhirnya setelah 11 tahun itu dinominasi sama Bayern Munchen gitu. Di mana sebenarnya gelar ke-11-nya Bayern Munchen dua musim kemarin itu buat gua nggak kelihatan Bayern Munchen yang gua kenal gitu, di mana mereka dominan dari awal musim sampai selesai. Dan banyak yang berubah dari Bayern Munchen sendiri sepeninggalan Lewandowski gitu. Jadi ya bisa dibilang transisinya juga nggak mulus-mulus amat ternyata Bayern Munchen ini gitu. Dan ya musim kemarin udah kelihatan akhirnya Bayern Munchen pun bisa dikalahin juga gitu dengan Leverkusen. Yang bikin beda Leverkusen musim kemarin sama beberapa musim sebelumnya itu dari segi gameplay sih jujur, dan juga ada faktor pelatih juga di sini dari gameplay sih, terutama ya Xabi Alonso. Ya gue bisa bilang Alonso ini ya bisa melihat potensi yang gue bisa bilang potensi terbaik lah gue bilang dari setiap pemainnya gitu. Makanya gue sering lihat mereka bisa main dari kaki ke kaki gitu, possession, terus mereka bisa switch gitu untuk main counter sewaktu-waktu gitu. Nah ini buat gue, ini pelatih yang bisa gue bilang smart sih untuk melihat situasi sih gitu. Sampai mereka bisa invincible di Jerman, mereka double winner juga Bundesliga dan DFB Pokal. Ya itu udah kelihatan karena emang permainan mereka memang nunjukin hasilnya gitu di lapangan gitu. Mereka nggak selalu main long ball gitu, tapi ya kelihatan gitu ada hasil dari skemanya Alonso gitu. Dimana ya lebih main kaki ke kaki lah gitu. Ya kalau dibandingin musim-musim yang 2 musim sebelumnya atau kayak 3 musim sebelumnya itu jauh banget sih. Mereka terlalu ngandelin Wirtz, dan juga ya kalau Wirtz-nya di lock udah selesai main long ball terus. Jadi ya kelihatan banget sih musim kemarin tuh emang banyak bedanya lah gitu dibandingin musim-musim yang sebelumnya lagi gitu. Sebenarnya ini juga buat gua salah satu cerminan gitu. Kalau lu permainannya bagus, mereka bisa ya ngelakuin apa aja gitu, mereka bisa menang gitu ya. Despite of ya mereka kalah lah dari Atalanta gitu, karena ya kelemahan
nya tuh kayak expose itu kalau kena 1 lawan 1 pressing gitu, itu mereka nggak apa ya, mereka somehow nggak bisa keluar dari pressure-nya itu. Jadi ya buat gue itu akan jadi apa ya, uh, bahan improvisasinya Alonso sih ya, walaupun ya sebenarnya agak sakit juga gitu, mereka nggak bisa treble winner gitu, tapi ya udahlah, nggak masalah juga karena ya baru musim pertama ya, bisa dimaklumi sih. Tapi kalau udah sampai musim pertama udah double winner sih udah lebih dari cukup lah gitu buat Leverkusen gitu. Dan kita lihat lagi sih musim depan apakah bisa ngulangin prestasi yang mereka udah dapetin atau enggak gitu. Itu kalau dari gua. Dan ya Dortmund, aduh, padahal mereka selalu jadi penantang utama, nggak bisa buktiin apa-apa. Jadi ya we'll see lah Bundesliga next season kayak apa gitu. Terus Liga Italia males gue bahasnya. Dari segi permainan aduh nggak banget lah, bikin ngantuk. Liga Belanda, kalau Liga Belanda tuh emang agak aneh sih buat gue, karena ya kalau PSV oke lah, dari segi gameplay gue bisa bilang ya mereka bisa sustain lah, dan mereka bisa konsisten gitu dengan permainan mereka sebelumnya, bahkan mereka bisa menyaingi Ajax juga, itu udah something normal lah gitu. Tapi gue pengen highlight langsung ke Ajax sih jujur. Feyenoord ya gue juga bisa bilang mereka far better dari Ajax sekarang ini gitu. Gimana ya, ini murni buat gue manajemen sih. Dari awal udah milih pelatih yang sebenarnya pelatihnya juga punya konsep permainan yang sama dengan ETH kemarin. Cuman manajemennya ini bener-bener ambil pemain tuh ampun deh, bener-bener melihat sporting directornya kemarin pas pelatih yang paling pertama untuk musim kemarin, bingung sih jujur kenapa bisa ngambil ya si Sven ini gitu. Ampun, bener-bener udah bikin Stuttgart hampir turun kasta, dan musim kemarin Stuttgart lebih bagus, gak ada tuh orang bisa direkrut lu apa gitu maunya Ajax gitu. Memang murni manajemen sih yang kacau sih buat gue. Jadi ngubah bener-bener satu tim juga gitu. Ya nggak tahu lah kedepannya kayak gimana, tapi yang jelas transisi kayak manajemen begini nggak makan waktu yang bentar sih jujur. Jadi gue nggak berharap Ajax apapun sih musim depan sih jujur, karena kacau banget. Terus ke Liga Inggris ya gue gak heran sih kalau City menang lagi tuh, karena ya itu komposisi pemain satu, terus kedua gameplay, ketiga konsistensi. Ya City punya semua itu gitu. Arsenal oke lah, di awal-awal mereka punya gitu, mereka bisa bersaing gitu sama City gitu. Cuman inilah balik lagi tuh, Arteta ini kadang suka salah ambil keputusan buat ganti pemain, terus gameplay pun juga kadang salah juga gitu. Jadi pertandingan penting yang mestinya mereka bisa dapat 3 poin mereka buang percuma gitu. Jadi pemain juga sih ikut ngaruh kalau buat gua. Dan yang dipasang tuh ya itu doang, ya gimana nggak turun ininya kinerja pemainnya gitu. Jadi pemilihan pemain tuh ngaruh banget sih jujur. Dan ya Arteta ya masih nggak lebih baik daripada Pep sih gitu. Kalau Liga Spanyol gue nggak bisa bahas banyak sih, karena ya kalau nggak Real Madrid Barca lagi sih jujur. Dan kelihatan banget musim kemarin juga ya gitu. Paling Atletico, cuma Atletico pun juga sekarang udah jauh menurun lah gitu, dan mainnya gitu-gitu aja. Oke, gue langsung mau bahas ya Euro 2024 ya, ke pertandingan yang tadi subuh sih, Jerman lawan Scotland. Buat gue ya practically kalau gak menang sih ya kebangetan sih. Dan gue nonton, dan dari awal sih emang Jerman dominan banget dari segi permainan, dari segi
mentalitasnya mereka juga tuh jauh di atas Scotland sih jujur. Dan gue bisa ngeliat dari awal mereka main itu mereka udah rapi banget untuk bangun serangannya, mulai dari belakang sampai ke depan, sampai ya sebelum momen golnya lah gitu. Itu rapi banget sih buat gue, dan ini bahaya sih buat yang lain sih, karena ya gue bisa ngeliat lagi nih Jerman yang gue kenal gitu, emang mereka mainnya bener-bener rapi gitu loh, dengan karakternya mereka sendiri, dan dengan Nagelsmann sendiri yang memang punya apa ya, ini bukan inisiatif sih, punya gameplay yang memang beda juga gitu. Gak heran mereka bisa menang sampai 5-1 sih jujur, gak heran banget gitu. Praktis ya Scotland cuman kejar-kejaran doang, bener kayak heli kejar sana dan kesini gitu. Gitu. Terus untuk nanti Hungary Switzerland nggak mau gue bahas juga, sama aja kayak Italia lawan Albania ini. Italia kalau sampai nggak menang lawan Albania sih mending kalian itu pemain Italia pada buka restoran aja lah, atau jadi apa, jadi koki pizza gitu. Tapi yang mau gue bahas sekarang itu adalah Spanyol lawan Kroasia. Jadi gini, uh, jujur pribadi gue sih sedikit banget ngunggulin Spanyol. Ya karena dari komposisi pemain sih jujur, mereka punya pemain yang jauh lebih muda, lebih fresh lah gitu, ketimbang Kroasia yang mostly itu udah menurun lah ketimbang beberapa tahun sebelumnya. Dari ya jauh banget beda lah ketimbang World Cup 2018, Euro 2020, sama yang di World Cup 2022 kemarin. Tapi ya gue gak bisa ngeremehin Kroasia juga, karena ya Kroasia ini bisa selalu kasih kejutan dimanapun mereka bermain, dan juga dengan siapapun lawan mereka gitu. Jadi ya buat gue Kroasia ini tetap harus apa ya, tetap harus diperhatikan serius lah sama Spanyol gitu, karena ya mereka sudah membuktikan itu, bahkan udah 3 kali mereka membuktikan itu, sampai ya at least di World Cup aja mereka semifinalis gitu ya. Ya mau menganggap rendah Kroasia pun juga gak bisa gitu, maksudnya gak valid gitu untuk merendahkan Kroasia gitu di sini. Jadi ya buat gua akan seru sih jujur pertandingan ini, dan ya kalau Kroasia sampai menang atau berakhir imbang pun gua gak heran juga, karena Spanyol pun juga masih cari-cari gameplay yang cocok lah untuk mereka gitu. Tapi balik lagi gue sedikit nungguin Kroasia, gue sedikit nungguin Spanyol sih di sini gitu. Oke, mungkin itu aja video gue kali ini. Terima kasih udah nonton Mikey Ball untuk malam ini, dan sampai ketemu lagi di Mikey Ball berikutnya. Ciao.